Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Nur Aini. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam untuk memenuhi tugas besar 2 untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nabi Ayub adalah putra Ishak bin Ibrahim. Ishak merupakan peternak kaya raya di wilayah Syam. Ketika ayahnya wafat, seluruh kekayaannya diwariskan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki 3 orang istri. Salah satunya bernama Siti Rahmah, putri dari Afraim, putra Nabi Yusuf. Beliau berdakwah dan juga wafat di wilayah Bat Siniyah. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel dan salah satu seorang manusia pilihan dari sejumlah manusia pilihan yang mulia. Allah telah menceritakan dalam kitabnya dan memujinya dengan berbagai sifat yang terpuji secara umum dan memiliki sifat sabar atas ujian secara khusus. Allah telah mengujinya dengan anaknya, keluarga dan hartanya, kemudian dengan tubuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengujinya dengan ujian yang tidak pernah ditimpakan kepada siapapun, tetapi ia tetap sabar dalam menunaikan perintah Allah dan terus-menerus bertaubat kepadanya. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang Nabi Ayub ketika mendapatkan cobaan. Karena kesabarannya dalam menghadapi segala persoalan, maka iblis jadi iri hati. Ia pun ingin mencoba kesabaran itu dan meminta izin kepada Allah. Iblis yang dengki itu akhirnya dikabulkan Allah untuk menggoda Nabi Ayub. Sebab Allah ingin menunjukkan kepadanya bahwa hambanya yang bernama Ayub tidak pernah melupakan meskipun ia dalam keadaan sangat sulit. Tuhan ingin menunjukkan kepada iblis bahwa Ayub adalah utusannya yang sangat sabar, dan hendaknya iblis malu pada perbuatan yang ingkar. Mula-mula Allah menguji Nabi Ayub dengan dikikiskannya harta yang melimpah tersebut. Sedikit demi sedikit, harta itu habis sehingga kemudian Nabi Ayub menjadi miskin. Orang tidak akan mengira akan kekayaan Nabi Ayub yang habis dalam waktu singkat. Nabi Ayub pun tidak pernah mengeluh sedikit pun tentang hartanya yang telah ludes. Ia tetap bertakwa sebagaimana bisanya. Dengan ludesnya harta tersebut, ia memperoleh keringanan sebab selama ini selalu merasa berdosa jika lalai memberi santunan kepada anak yatim. Tidak beberapa lama kemudian dari kejadian tersebut, Allah mencoba lagi dengan dimatikannya semua anak Nabi Ayub, sebab iblis masih belum percaya kepada firman Allah yang menerangkan kesabaran Nabi Ayub. Tiap harinya, anaknya menderita sakit lalu kemudian meninggal. Begitu seterusnya sampai semua anak-anaknya tidak ada lagi yang hidup. Bagi orang awam, mungkin hal ini merupakan pukulan batin yang sangat berat. Namun, bagi Nabi Ayub hanya cobaan, dan untuk itulah ia tidak pernah meratapi kematian anak-anaknya. Nabi Ayub pun juga beranggapan bahwa semua yang ada di muka ini pasti akan musnah. Begitu pula juga dengan kepergian anaknya. Dan mereka pun menghadapi kembali kepada Allah. Alangkah tabahnya Nabi Ayub dalam menghadapi cobaan yang tidak pernah berhenti itu. Dan ia pun tetap menjalankan ibadahnya seperti biasa. Ia pun tidak pernah mengeluh sedikit pun meskipun semua hartanya telah ludes dan anak-anaknya pun sudah tiada lagi. Karena iblis belum puas dengan godaan tersebut, maka ia pun meminta kepada Allah agar memberi cobaan berupa penyakit yang menimpa Nabi Ayub. Penyakit itu berupa penyakit kulit seperti kudis dan juga termasuk penyakit yang berbahaya. Menurut sebuah riwayat Ibnu Katsir dalam tafsirnya ialah yang sakit adalah anggota badannya, hanya akal dan pikirannya saja yang masih waras. Meskipun ia mendapat cobaan yang beruntun dan tidak pernah ada habisnya, Nabi Ayub pun tetap beribadah kepada Allah seperti biasanya. Hal tersebut membuat hati iblis semakin dengki. Ia pun sudah mencoba dengan segala upaya untuk menggoda Ayub agar tidak beribadah kepada Allah. Namun usahanya pun selalu sia-sia. Karena bencana yang menimpa terus-menerus itu membuat semua sahabatnya tidak ada lagi yang berani mendekatinya. Bahkan mereka pun menjauhinya.
Mereka menganggap jika masih berdekatan dan berhubungan dengan Nabi Ayub, maka semua usahanya akan sial. Ia pun menganggap Nabi Ayub kena tuah dari Tuhan-Tuhannya. Meskipun semua sahabatnya pun tidak ada lagi yang datang menjenguk, dan bahkan ia mendengar akan ocehan-ocehan mereka yang tidak membuat sakit hatinya. Ia bahkan semakin takwa kepada Allah. Ia yakin bahwa penyakitnya pasti terobati, dan yakin bahwa semua itu adalah cobaan dari Allah. Karena hartanya ludes dan ia sendiri tidak dapat mencari nafkah, maka istrinya memegang peran untuk mencari nafkah. Pada mulanya, ia bekerja di pabrik roti. Namun, hal itu tidak berlangsung lama, sebab ia diberhentikan oleh majikannya. Pemberhentian ini pun dengan alasan takut ketularan penyakit yang diderita Nabi Ayub. Karena setiap mendapat pekerjaan, ia selalu diberhentikan. Akhirnya, untuk makan pun sudah tidak ada. Dengan tulus, ia memotong rambutnya yang berurai untuk dijual kepada tetangganya. Walaupun Nabi Ayub dilanda cobaan yang begitu berat, ia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ia masih beribadah seperti sedia kala meskipun tidak dapat berdiri lagi. Ia pun hanya memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan meskipun doanya belum dikabulkan oleh Allah. Nabi Ayub pun tidak pernah putus asa dalam beribadah. Ia malah mendekatkan dirinya dengan penuh kesungguhan hati. Semua yang dialaminya diterima dengan sabar, dan melihat Nabi Ayub pun masih beribadah dengan tidak mengurangi sedikit pun, iblis semakin marah. Semua upaya mulai dari ludesnya harta, matinya anak-anak Ayub, dan juga ia sendiri yang dicoba, tidak membuahkan hasil. Hal ini pun semakin membuat iblis geram. Setelah semuanya untuk menggagalkan ibadah Nabi Ayub kepada Allah tidak menemui hasil, maka iblis pun mencoba menggoda istrinya atau istri Nabi Ayub. Ia membisikkan kata-kata agar segera meninggalkan Nabi Ayub, sebab suaminya pun sudah tidak mencari nafkah lagi. Semula istrinya masih mampu bertahan, namun bisikan iblis pun semakin kuat, akhirnya ia meninggalkannya juga. Kita sudah dapat membayangkan bagaimana penderitaan Nabi Ayub ketika itu, sebab dirinya pun sudah sakit parah, ditinggalkan pula dengan istrinya. Namun menurut beberapa riwayat, istrinya tidak meninggalkan Nabi Ayub. Ia hanya enggan disuruh suaminya. Maka ketika Nabi Ayub mengetahui bahwa istrinya sudah enggan kepadanya, ia pun mengucapkan nazar. Jika sembuh nanti, niscaya akan kupukul 100 kali, kata Nabi Ayub kepada istrinya dengan nada marah. Istri Nabi Ayub yang sudah tergoda oleh iblis tidak menghiraukan sama sekali. Ia pun langsung pergi meninggalkan Nabi Ayub. Ketika mengetahui istrinya tidak mau lagi melayani dan juga menungguinya, maka ia pun memohon kepada Allah agar disembuhkan. Firman Allah dalam surat Shad ayat 41 telah diterangkan mengenai penyakit yang diderita Nabi Ayub, yang artinya, ingatlah kepada Ayub menyeru kepada Tuhannya. Ya Tuhan, aku dapat penyakit dan cobaan dari syaitan. Dan Nabi Ayub pun berkata, demikian karena setanlah yang meminta agar Allah mengujinya, menguji ketaatan keberibadahannya. Syaitan tidak senang jika melihat orang yang selalu taat dengan ajaran agama, dan syaitan pun berpikiran bahwa jika Nabi Ayub menderita tentang ia akan durhaka kepada Allah, Allah pun memperlihatkan ketaatan Nabi Ayub kepada syaitan. Yang selanjutnya, Nabi Ayub ketika sembuh dari penyakitnya. Selama bertahun-tahun, Nabi Ayub menderita. Selama itu pula juga ia tidak pernah durhaka kepada Allah, bahkan semakin meningkatnya ketakwaannya tersebut. Semua harta yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun itu pun juga lenyap begitu saja. Kemudian anaknya mati dan ia pun sendiri sakit. Akhirnya, istri yang setia meninggalkan pula. Sungguh lengkap penderitaan yang dialami Nabi Ayub. Karena syaitan pun sudah tidak mampu lagi menggoda Nabi Ayub. Ia pun tidak lagi mencobanya. Sebab semua upayanya untuk menaklukkan Nabi Ayub sia-sia belaka. Setelah itu, ia mengucapkan janji kepada istrinya. Nabi Ayub pun berdoa agar disembuhkan dari penyakitnya. Dan doa itu pun dikabulkan oleh Tuhan seperti yang tertera dalam Al-Quran surat An-Nabiyah ayat 83-84 yang artinya, ingatlah kisah Nabi Ayub ketika berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, saya telah ditimpa kemelaratan dan Engkaulah yang lebih pengasih dari segala yang pengasih. Maka kami pun
memperkenankan serunya ini. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan juga keluarganya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua menyembah Allah. Demikian Nabi Ayub memohon kesembuhannya pada Allah, dan Allah pun mengabulkan doanya. Allah juga mengabaikan semua harta dan anak-anaknya, bahkan lebih dari sedia kala. Dalam surat Shad ayat 42-43 juga telah diterangkan mengenai kesembuhannya. Ayat-ayat tersebut mempunyai arti sebagaimana berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ayub, "Rentangkanlah kakimu di atas tanah, niscaya terbit mata air di sana. Itulah air mandi yang sejuk, dan minumlah lalu sembuhlah penyakitnya. Kami anugerahi ia famili yang berlipat ganda dari yang terdahulu, sebagaimana rahmat daripada kami dan peringatan bagi orang-orang berakal." Setelah mendengar firman itu, maka ia melakukan sebagaimana yang telah difirmankan Allah kepadanya. Ia pun berusaha merangkak, kemudian ia menjejakkan kakinya ke tanah dan memancarlah air dari bekas injakannya. Kemudian Nabi Ayub mandi dan minuman air tersebut, sehingga sembuhlah dari penyakitnya. Tidak lama kemudian, ia mencari istrinya untuk membayar janji yang telah diucapkan sewaktu sakit. Yang ketiga yaitu Nabi Ayub membayar nazar. Begitu ia sembuh dari penyakitnya, maka yang perlu dilakukan pertama kalinya ialah membayar janji pada istrinya ketika masih sakit. Ia mencari istrinya, setelah ketemu ia hendak memukulnya 100 kali. Namun belum sampai terlaksana, ia mendapat pelajaran dari Allah. Teguran ini sudah diterangkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 44. Yang artinya, ambillah sekerat kayu dengan tanganmu sendiri, lalu pukullah istrimu 1 kali, maka engkau tiada melanggar sumpah. Sesungguhnya kami mendapat Ayub itu orang yang sabar. Dia sebaik-baik hamba yang banyak bertobat kepada Allah. Kemudian Nabi Ayub mengambil 100 batang rumput dan diikatkan menjadi satu. Lalu ia kumpulkan kepada istrinya hanya sekali saja. Kemudian istrinya menjelaskan sebab-sebab ia tidak mau melayani dan menunggui suaminya ketika sakit. Semua itu adalah ulah dari syaitan yang telah menggodanya. Yang selanjutnya yaitu kenabian Nabi Ayub alaihissalam. Kenabian Nabi Ayub ini telah diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 163 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan juga nabi-nabi kemudian. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan juga anak cucunya Isa dan juga Ayub. Ayat ini tujuannya untuk memberikan Nabi Muhammad bahwa sebelum pengangkatannya menjadi nabi, Allah telah mengangkat beberapa orang nabi. Dari presentasi tersebut bisa kami simpulkan bahwa Nabi Ayub adalah putra Ishak bin Ibrahim. Ishak merupakan peternak kaya raya di wilayah Syam. Ketika ayahnya wafat, seluruh kekayaan diwariskan kepada Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub pun memiliki 3 orang istri. Salah satunya bernama Siti Rahmah, putri dari Afraim, putra Nabi Yusuf. Beliau pun berdakwah dan juga wafat di wilayah Batsaniyah. Nabi Ayub pun diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk Hauran dan juga Tih di wilayah tempat kelahirannya. Nabi Ayub pun dikenal sebagai orang yang pandai, sopan, bijaksana, dermawan, dan juga suka menolong orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, ia banyak membangun sarana peristirahatan dan juga ibadah untuk para musafir. Nabi Ayub pun dikenal memiliki kepribadian yang menawan, pandai bersyukur, dan senantiasa menghiasi lisannya dengan zikir. Ia pun tidak pernah meninggalkan perintah dari Allah. Dari presentasi tersebut dan juga kisah dari Nabi Ayub, pelajaran bisa kita ambil ialah yang pertama, sikap Nabi Ayub yang baik hati, suka menolong, sabar, tabah, menghadapi cobaan, dan juga ikhlas ketika bersedekah patut kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah yang telah menjadikan Nabi Ayub mampu melewati cobaan yang berat dan juga bertubi-tubi. Yang ketiga,
Nabi Ayub pun berhasil melalui percobaan bertubi-tubi itu dari Allah, sehingga akhirnya beliau mendapatkan buah dari kesabarannya dan mendapatkan kembali apa yang pernah hilang darinya, yaitu kesehatan, kekayaan, dan juga anak-anak sejumlah yang pernah ia miliki. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.